Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus ikut terlibat dalam gotong royong tanggap darurat pasca banjir, maka Kementerian Kehutanan telah berupaya berpartisipasi, terutama di area yang mengalami dampak kerusakan terparah seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Padang. Berikut kami laporkan detail kegiatan yang telah dan sedang kami laksanakan pada provinsi terdampak sebagai berikut. Pertama, Kementerian Kehutanan membentuk tim percepatan pembersihan kayu terbawa banjir melalui SK 853 tahun 2025. Tim ini bertugas dalam untuk membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan menggerakkan sumber daya kementerian yaitu Manggala Agni, Polisi Hutan, dan pegawai UPT atau unit pelaksana teknis. Kegiatan ini bekerjasama dengan TNI Polri, BNPB, dan Kementerian PU. 2. Pembersihan di Pantai Padang sepanjang garis pantai kurang lebih 8 km. Kegiatan pembersihan ini telah dilakukan dengan menggunakan 9 alat berat dan 10 unit dump truck serta personil 250 gabungan Kementerian Kehutanan, TNI Polri, Pemda, BUMN, dan masyarakat. Ketiga, pembersihan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang dengan luasan 3 hektar dan telah selesai pada hari Rabu 31 Desember 2025. Berikutnya kami juga terlibat dalam pembersihan tumpukan kayu di Das Batang Toru di 3 desa sepanjang Sungai Groga dan Sungai Batang Toru. Keempat, pembersihan di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara seluas 32 hektar. Pembersihan ini melibatkan 87 personil Kementerian Kehutanan dibantu 38 unit alat berat. Tim Kementerian Kehutanan dan Saka Wana Bakti juga membersihkan beberapa fasilitas sosial dan umum lainnya di daerah Langkahan. Dan terakhir, Kementerian Kehutanan melakukan pembangunan hunian sementara Huntara dari papan kayu hanyut bekerjasama dengan Yayasan Rumah Zakat sebanyak 100 rumah dan BNPB bekerjasama dengan BNPB sebanyak 330 unit rumah yang berada di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota yang saya hormati, menindaklanjuti kayu hanyutan yang terbawa arus banjir, Kementerian Kehutanan telah mengatur beberapa kebijakan sebagaimana berikut. Pertama, menerbitkan surat edaran Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember 2025 terkait pemetaan kayu hanyut untuk pemulihan pasca banjir. Kebijakan ini mengatur bahwa pemetaan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial. Kemudian untuk memperkuat surat edaran tersebut diterbitkan SK Menteri nomor 863 tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025. Kedua, kegiatan moratorium melalui penerbitan surat Dirjen PHL tanggal 1 Desember 2025 mengenai penutupan hak akses SIPUH atau Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan untuk pemetaan kayu tumbuh alami pada PHAT atau pemegang hak atas tanah, dan penerbitan surat Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember mengenai moratorium penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak ada penerbitan legalitas hasil hutan. Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemetaan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya dalam tanda kutip pencucian kayu, dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana. Ibu Ketua, Bapak Pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPRI yang saya hormati. Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa upaya penegakan hukum. Di antaranya, 1. Kementerian Kehutanan telah melakukan pemasangan pelang di 11 titik dan sudah dilakukan proses penyidikan. Bersama Satgas PKH, Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan, telah dilakukan penegakan hukum terhadap 23 subjek hukum yang terdiri atas penyidikan terhadap 6 korporasi dan 2 PHAT, serta penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 PHAT. Kedua, melakukan evaluasi dan pencabutan izin PPPH seluas 1 juta hektar dengan jumlah izin 22 PPPH di seluruh Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak.
Ketiga, melakukan audit terhadap 24 PBPH yang berada di 3 provinsi terdampak dan sampai saat ini sedang dilakukan proses finalisasi. Setelah mendapatkan persetujuan dan restu dari Bapak Presiden, kami akan segera menyampaikannya kepada publik. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua, Bapak Pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia. Kami laporkan kembali bahwa upaya RHL atau rehabilitasi hutan di lahan pada DAS terdampak pada 3 provinsi tahun ini akan dilaksanakan sebagai berikut. 1. 1.450 hektar menggunakan dana APBN. Kedua, seluas 30.000 hektar melalui pemenuhan kewajiban PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan yang belum menjalankan kewajiban rehab DAS. Pemenuhan tersebut akan diarahkan ke 3 provinsi terdampak. Ketiga, 715 hektar melalui pendanaan hibah luar negeri dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Dan terakhir, 5.387 hektar melalui penanaman dari KBR, Kebun Bibit Rakyat, bibit produktif dan bibit persemaian untuk mengembalikan lahan kritis di luar kawasan hutan. Sehingga total rencana kegiatan RHL pada tahun ini seluas 37.552 hektar. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Kebencanaan Pemulihan Bencana, Menteri Kehutanan menjadi bagian dari Satgas bersama Menteri ATR BPN dengan tugas untuk penyediaan lahan. Hasil identifikasi sementara oleh tim Satgas terdapat 2 calon lokasi di kawasan hutan. Kedua calon lokasi tersebut berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu yang pertama yaitu seluas 8 hektar untuk 434 unit rumah berada di PBPH PT Teluk Nauli, dan kedua seluas 9 hektar untuk 400 unit rumah berlokasi di PBPH PT Mujur Timber. Selanjutnya Kementerian Kehutanan menunggu surat resmi dari kementerian terkait maupun Satgas untuk ditindaklanjuti. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, sesuai dengan hasil ratas atau rapat terbatas dengan Presiden pada tanggal 14 Desember 2025, Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait rencana penguatan kelembagaan di daerah melalui perbaikan tata kelola dan struktur organisasi kehutanan, meliputi usulan penambahan Balai Penegakan Hukum Kehutanan dan jumlah personil polisi kehutanan, serta pembentukan Pusat Koordinasi Wilayah Kehutanan atau Puskorwilhut. Urgensi penambahan tersebut dibuat atas pertimbangan luasan kawasan hutan, tingkat kerawanan ancaman, dan gangguan keamanan hutan berdasarkan tipologi dan tekanan penduduk per kilometer persegi. Pertama, dapat kami laporkan, untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, Kementerian Kehutanan mengusulkan penambahan Balai Penegakan Hukum Kehutanan yang semula hanya 10 UPT menjadi 24 UPT. Penambahan tersebut disertai dengan melengkapi fungsi perlindungan hutan meliputi penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan Darkarhut di masing-masing provinsi. Sejalan dengan itu, Ibu Ketua dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan pada kawasan hutan perlu penambahan personil polisi kehutanan. Kami telah mengusulkan rasio Polhut yang relatif ideal, yaitu 1 Polhut mengawasi 5.000 hektar kawasan hutan, sehingga dibutuhkan total 25.000 personil Polhut seluruh Indonesia. Sementara existing Polhut saat ini berjumlah hanya 4.800 orang saja. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan mengusulkan penambahan Polhut kurang lebih sebesar 21.000 personel. Kedua, Kementerian Kehutanan juga mengusulkan penambahan sebanyak 35 pusat koordinasi wilayah kehutanan atau Puskorwilhut. Pembentukan Puskorwilhut ini akan menjadi jembatan koordinasi kebijakan dengan rentang kendali program kehutanan menjadi lebih terstruktur, terintegrasi dari pusat hingga tapak. Selain itu, pembentukan Puskorwilhut akan bermanfaat untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Forkompinda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, serta anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati.
Ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan kawasan hutan menyebabkan terganggunya fungsi ekologis hutan dalam menjaga keseimbangan hidrologis dan menekan risiko banjir di wilayah hilir. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan mendorong agar dilakukan kembali review tata ruang khususnya di 3 provinsi terdampak bencana agar perencanaan sejalan dengan rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN. Kami juga mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sebagai lembaga strategis yang berfungsi mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengendalikan kebijakan penataan tata ruang secara nasional. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 yang saya hormati, demikian laporan